rekam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, aku Sangat Jara Suti Yudono dengan rekan saya Ahmad Zaki Arianto. Oke, kita di sini bakalan podcast buat nyelesain tugas PAI dari Pak Faris. Kita di sini bakal ngobrolin tentang isu-isu sosial, tapi dengan cara yang enak didengar, terus santai, biar nggak kaku ya kan. Oke lah, kita bakal masuk ke topik yang ya agak bisa dibilang lumayan rame lah ya. Itu kita bakal bahas feminisme sama orientasi seksual. Tapi tenang, kita bahasnya santai kok, nggak ngegas, nggak menghakimi, terus nggak yang sok paling bener lah pokoknya. Soalnya tujuannya bukan buat menentukan siapa yang salah, siapa yang bener, tapi buat memahami tentang feminisme dan orientasi seksual itu tadi. Terus soalnya dalam hidup itu ya makin kita paham sesuatu, makin kecil kemungkinan kita untuk ngejudge seenaknya. Soalnya kan kalau kita nggak paham tuh, terus tiba-tiba ada orang yang feminisme, kita kan bakal ngejudge, wah dia sok paling bener lah, sok pengen dipahami kalau perempuan itu harus setara sama laki-laki gitu-gitulah. Tapi kita nggak gitu guys, nggak ngejudge sama nggak seenaknya sendiri lah. Oke, kayak biasa kita bakal pakai sentuhan nilai Islam, bukan ceramah tapi ya cuma sebagai pengingat moral aja, biar bahasanya kita tetap bijak, nggak yang asal-asal gitu. Oke, siap ya? Ayo kita mulai pelan-pelan. Yang pertama nih, ayo kita ngomongin feminisme. Oke, Mas Jaki, feminisme itu apa sih Mas? Oke, kata feminisme itu sekarang udah kayak kata drama. Orang sering ngomongin tapi nggak semua orang ngerti konteksnya. Ada yang bilang feminisme itu perempuan pengen jadi superior. Ada yang bilang feminis itu galak semua. Padahal esensinya seperti simpel banget. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan perempuan dihargai dan diperlakukan sama sebagai manusia. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tetapi sama atau setara. Di dunia nyata, faktanya masih banyak banget ketimpangan. Yang pertama itu upah perempuan lebih rendah, beban domestik masih numpuk ke perempuan. Perempuan itu sering diremehkan, stereotip perempuan itu emosian, gak cocok jadi pemimpin, dan masih banyak lain. Nah, feminisme hadir untuk melawan semua ketidakadilan itu. Bukan berarti laki-laki disuruh minggir, justru gerakan terbaik itu yang melibatkan dua-duanya. Dan kalau kita tarik sedikit nilai Islam, sekilas saja ya, Islam juga mengajarkan soal keadilan dan memuliakan perempuan. Tetapi kita nggak bahas dalam-dalam biar santai. Intinya itu feminisme itu bukan ancaman. Yang jadi ancaman adalah ketidakmampuan kita memahami makna kesetaraan. Oh gitu ya Mas Jaki. Berarti yang orang-orang anggap kalau feminisme itu gerakan yang pengen lebih dari laki, itu salah berarti Mas ya? Salah. Oh iya. Terus kalau ini kita mulai bahas ke orientasi seksual deh. Kenapa sih orientasi seksual itu mesti jadi perdebatan di orang-orang tuh, kenapa ya Mas? Nah, ini topik yang kalau dibahas bisa memicu debat panjang ya. Oh iya tak? Ya, bahkan di keluarga pun kadang jadi bahan sensitif. Tapi coba lihat dari sudut pandang sosial dulu ya. Orientasi seksual, apakah seseorang tertarik pada lawan jenis, sesama jenis, atau bahkan tidak merasa tertarik sama sekali? Itu dipengaruhi banyak faktor ya. Yang pertama itu biologi, lingkungan, psikologi, pola asuh, pengalaman masa kecil, dan
faktor genetik tertentu. Ilmuwan juga masih terus meneliti. Jadi kalau ada orang yang bilang itu murni pilihan atau itu 100% bukan pilihan, ya masih ada debatnya. Tapi terlepas dari pandangan agama, yang nggak boleh adalah diskriminasi. Dalam Islam sendiri prinsip dasarnya jelas, jangan menyakiti manusia lain. Beda pandangan boleh, punya pendapat sendiri sah-sah aja, tapi menghina, mempermalukan itu sudah termasuk kezaliman atau salah ya. Dan itu sebenarnya jadi problem utama, bukan perbedaan orientasinya, tapi cara kita memperlakukan manusia yang berbedanya. Oh begitu. Ya pantes ya, agak sensitif kalau kita bahasnya di keluarga, soalnya kan agak tabu gitu kan Mas ya, apalagi di masyarakat Indonesia yang jarang bahas tentang seksual, tentang ilmu seksual gitu. Terus kalau barusan aku dengerin ya, berarti kan orang yang orientasi seksualnya misal suka sama lawan jenis kan nggak harus dari dia sendiri kan, nggak harus dari pilihannya sendiri, bisa jadi dari lingkungan, atau pas kecil lingkungannya itu udah kayak apa, homo gitu kan, berarti jadinya dia ikut homo gitu kan ya. Oh ya. Terus kalau ini fakta-fakta yang jarang dibahas tentang feminisme itu gimana itu Mas? Oh, fakta tentang feminisme itu, satu, Indonesia punya indeks ketimpangan gender yang masih cukup tinggi. Banyak perempuan belum punya akses pendidikan dan kesehatan yang setara, jadi itu tidak sama laki-laki. Kedua itu perempuan masih sering menjadi korban kekerasan. Sebenarnya itu banyak kasus, tapi perempuan itu nggak berani lapor. Yang ketiga itu beban ganda pada perempuan, kerja di kantor ya, di rumah juga ya. Media sering menggambarkan perempuan stereotip. Nah, dari iklan saja itu kan sudah banyak ya, perempuan digambarkan di dapur, urusan rumah. Nah, yang kelima itu laki-laki juga mendukung feminisme, tapi mereka sering takut disebut kurang maskulin. Ya. Berarti buat yang media sering menggambarkan perempuan stereotip itu, soalnya dari dulu ya, dari tahun 1900 itu kan perempuan mesti ya kalau nggak di dapur, mesti ya ngurus anak gitu ya. Tapi kan kalau zaman sekarang kan rata-rata udah pada kerja gitu kan. Terus kalau yang ini Mas, buat yang perempuan masih menjadi korban kekerasan tapi nggak berani lapor itu soalnya kenapa Mas? Takut disalahkan? Karena biasanya itu takut disalahkan. Oh iya. Soalnya kan apa, orang-orang anggap perempuan itu kayak di bawahnya laki gitu kan ya, padahal mah iya sekarang nggak gitu kan Mas ya. Kalau ini fakta buat ini orientasi seksual tuh apa aja Mas? Faktanya itu diskriminasi berdampak pada kesehatan mental. Banyak orang mengalami depresi atau anxiety karena penolakan sosial. Nah, yang kedua, orang sering tidak berani jujur pada diri sendiri, takut dicela, takut tidak diterima keluarga. Nah, yang ketiga itu pendidikan seks kita masih sangat minim. Akibatnya banyak orang paham isu ini hanya dari gosip atau media sosial. Yang keempat itu banyak yang hanya ingin diperlakukan manusiawi, bukan minta disetujui tapi tidak ingin benar. Nah, penelitian terus berkembang, tidak ada satupun jawaban pasti karena manusia itu kompleks. Berarti tetap ya di Indonesia itu perlu emang pendidikan seks itu. Nah, kita masih kurang. Pendidikan seks harus diajarkan lah dari kecil biar nggak aneh-aneh lah ntar ya. Nah, udah segmen 4. Oke, kita masuk ke kenapa kok dari pembahasan itu semua tadi
kok kenapa sih rumit banget gitu loh. Kenapa sih kok isu ini tuh kayak kerasa berat gitu loh di masyarakat? Ya karena masih banyak orang itu salah kaprah ya soal masalah tadi tentang feminisme. Apa tuh? Ayo. Aku sing orang pikir ya. Iya. Oh, soalnya orang pikir feminisme itu cuma soal perempuan ingin bebas ya, sebebas-bebasnya gitu. Oh, terus Yang lain itu benturan dengan budaya. Kadang yang dianggap nilai agama sebenarnya itu cuma tradisi keluarga. oh, Sosmed membentuk opini cepat. Banyak yang ngegas tanpa baca tuntas. Nah, itu kan banyak ya yang di sosmed nggak ada kronologinya, nggak ada penjelasannya. oh, jadi orang kita tuh kayak nelan mentah-mentah Iya, gitu ya, nggak ada apa. nggak ngefilter dulu ini hoax apa enggak gitu kan. Waduh, memang ya agak kurang lah kalau masalah literasi orang Indonesia itu. Literasi. Terus Harapan yang nggak realistis. Laki-laki disuruh ikut pekerjaan rumah, tapi perempuan masih ngerasa itu milik dia. Padahal tujuan feminisme itu berbagi beban. Yang kelima, gerakan feminisme sendiri terpecah. Ada feminis radikal, liberal, moderat, Islam, dan sosial. Semuanya beda sudut pandang. Oh gitu. Ya. Sampai ya. Hmm. Feminis radikal itu fokus utama itu akar ketidakadilan gender adalah patriarki. Ciri-cirinya itu menganggap bahwa struktur masyarakat sejak dulu dibuat dengan keuntungan laki-laki. Nah, kalau feminisme liberal, kesetaraan hak dan kesempatan melalui kebijakan hukum dan pendidikan. Kalau feminis sosial, fokus utamanya itu ketidakadilan gender berkaitan dengan sistem ekonomi dan kelas sosial. Nah, kalau feminisme Islam, fokus utama adalah kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai Islam. Oh gitu. Ya menurutku bagus yang Islam Mas ya, soalnya dia tetap berlandaskan sama agama Iya. kan. Jadi nggak yang krusuk-krusuk, nggak yang pakai cara keras gitulah, nggak yang sampai demo-demo kan Mas. Iya. Kalau ini yang orientasi seksual gimana toh Mas? Nah, kalau problematika orientasi seksual itu yang pertama, diskusi sering berubah jadi perdebatan emosi. Bukan dialog ilmiah, tapi ada itu. Yang kedua, ketidakpahaman antara pandangan agama dan realitas sosial. Orang itu sering campur aduk tanpa melihat konteksnya dulu. Keluarga sering panik duluan, bukan mengajak ngobrol, tapi malah menghakimi, malah menyalahkan. Yang keempat itu, stigma membuat orang takut meminta bantuan psikolog. Padahal kesehatan mental itu hak semua manusia. Nah, yang kelima, lingkungan sekolah dan kerja kadang nggak nyaman. Bullying, hinaan, gurauan kasar itu semua berdampak besar. Berarti rata-rata ini pada ini Mas ya, apa? Ngehakimi kan Iya, ya? kalau menyalahkan. Nah, padahal kan orang yang kayak gini tuh perlu dirangkul, perlu diajak ke jalan yang benar lagi, bukan dengan cara menghakimi. Jadinya kan kalau dihakimi gitu jadi takut kalau Ya, ke mental, ya. kalau cerita ke keluarga, terus takut kalau mau ke psikolog takutnya dihakimi juga. Padahal kan mereka butuh teman buat cerita, terus nggak harus lah kok dihakimi gitu loh, nggak baik inilah. Terus ini kalau menurut Mas Jaki, solusi yang manusiawi buat feminisme itu gimana tuh Mas? Nah, solusi untuk feminisme itu
satu ya. Ya. Satu itu menormalisasi pembagian tugas rumah tangga. Nah, laki-laki nyapu rumah itu bukan hal yang memalukan ya. Nah, perempuan berkarir itu bukan hal yang menakutkan. Jadi itu berbagi aja, pembagian tugas. Yang kedua, perkuat edukasi kesetaraan gender di sekolah. Mulai dari hal sederhana, semua manusia pantas dihormati. Lalu Saudara. Yang ketiga itu beri ruang aman bagi perempuan untuk bersuara. Biar nggak takut bicara ketika mengalami kekerasan. Jadi diberi ruang gitu. ya. 4. Libatkan laki-laki dalam gerakan feminisme. Karena kesetaraan itu kerja bareng. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Hormati peran masing-masing. Ada perempuan yang ingin berkarir tinggi, ada yang ingin fokus di rumah, dua-duanya sah, dua-duanya itu gak apa-apa. Feminisme itu bukan memaksa tapi memberi pilihan. Ya. Berarti buat zaman sekarang ya, kalau laki-laki nyapu itu ya udah nggak usah gengsi gitu kan Iya, ya. apa-apa. Terus kalau cewek itu kerja berkarir di dunia kerja gitu kan udah normal lah buat sekarang kan. Kalau dulu kan mesti cewek tuh di rumah, di dapur ya, di dapur nyapu. Kalau sekarang kan harusnya ya laki-laki juga bantu cewek di bidang kerja rumah, yang cewek ngebantu cowok di bidang ekonomi. Nah berarti kan saling bantu-bantu kan. Ya. Kalau ini solusi buat isu orientasi seksual gimana Pak? Solusinya itu yang pertama, perlakuannya sebagai manusia dulu. Masalah moral, hukum, dan agama itu pembahasan lain ya. Tapi hak manusia tetap harus dijaga. Dan kedua, ruang dialog yang tenang, bukan ruang adu gengsi. Diskusi itu bukan kompetisi siapa yang paling benar. Jadi diberi ruang dialog untuk bicara gitu ya. Ya. Yang ketiga itu edukasi seksual yang komprehensif. Agar kita ngerti dampak kesehatannya, batasan etika dan tanggung jawab. Berarti dikasih edukasi seksual, kalau misal homo itu nanti bisa kena HIV, bisa kena penyakit AIDS. Ya. Nah, psikolog sebagai tempat netral, bukan untuk mengubah tapi untuk memahami kesehatan mental. Jadi bukan tempat untuk mengubah. Yang kelima, tidak mempermalukan. Adapun pandangan agama kita ya, Islam mengajarkan adab, kalau tidak suka sesuatu jangan perlakukan orang lain dengan kasar. Aku setuju tuh Mas, yang dari agama kita Islam kan ngajarin adab, yang tadi Masnya bilang kalau nggak suka sesuatu jangan perlakuin orang dengan kasar. Cukup kita tuntun dengan baik kan kalau kita tuntun dengan baik nanti dia bakal luluh kan hatinya, bakal oh iya bener juga ini kata Mas Yogi, harus lurus lagi, kita jangan belok lagi. Gitu Kayak gitu. Berumur gitu. ini kok. Oke lah, kita masuk ke penutup reflektif. Akhirnya ya kita sampai di bagian penutup. Sebenarnya topik feminisme sama orientasi seksual itu nggak akan pernah selesai dibahas. Sama itu wajar, soalnya kan manusia ya ada aja lah ya. Terus masyarakat itu mesti berubah, sudut pandang itu mesti selalu berkembang kan. Kalau sekarang kan sudut pandang kita tentang orientasi seksual itu kan agak aneh ya kalau masyarakat luas ya. Nggak tahu nanti besok-besok bakal dinormalisasi apa gimana ya, semoga enggak. Terus yang paling penting itu cara kita memperlakukan manusia itu gimana. Kita itu boleh berbeda pendapat tapi nggak boleh menghina guys. Kita boleh nggak setuju tapi tetap sopan, nggak boleh langsung menghakimi ke orang yang feminisme sama yang punya orientasi seksual beda sama manusia lain itu tadi.
Terus nilai dasar itu baik secara moral umum maupun nilai Islam sama kok. Yang penting jangan sakiti manusia lain. Kalau semua orang bisa mulai dari situ, mungkin dunia jadi sedikit lebih damai, enak ya. Oke lah, kita masuk ke sesi closing. Makasih ya semua udah dengerin sampai akhir. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bikin kalian lebih ngerti, terus lebih bijak dan lebih terbuka, gak asal menghakimi orang lain gitu. Oke lah, kalau kamu punya pandangan atau cerita atau saran, boleh banget kirim ke aku, serius, ke DM Instagram atau WA boleh. Oke lah, kita akhiri. Terima kasih buat Mas Jaki yang sudah mau hadir buat menjelaskan tentang feminisme dan orientasi seksual itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.